ia lantas putus asa dan hendak menebang pohon ara itu. Tetapi sang pemelihara, orang yang merawat, berkata, biarkanlah dia tumbuh setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk, mungkin tahun depan ia akan berbuah. Maka saya mengajak kita sekalian pada masa minggu ketiga masa Prapaskah ini untuk merenungkan sabda Tuhan di bawah tema jangan buang kesempatan. Manusia sesungguhnya adalah istimewa, hidup, tumbuh dan berkembang di tengah alam semesta. Kelimpahan alam semesta menjadikan manusia sebagai yang terbaik dalam hidup. Sebagaimana pohon ara tumbuh di tengah anggur, manusia hidup di tengah semesta sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Hanya kita yang memiliki akal budi, yang lain-lain sampai pada insting saja, sampai pada feeling, perasaan. Burung beo dilatih bagaimanapun untuk menjadi pintar, dia hanya mampu menirukan kata yang diucapkan. Selamat pagi, setiap orang datang dia selamat pagi. Maka pernah orang cerita, burung beo tidak belajar maki. Kalau tidak semua orang yang datang dia maki habis. Saya mau piara satu di pastoran kok. Ajar dia sebut orang pun dosa. Kelimpahan itu berupa kehidupan manusia yang baik dan layak. Menuntut manusia paling sempurna dalam hidup. Karena manusia menjadi gambaran ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dengan akal budi, dengan otak, manusia dituntut oleh Tuhan agar manusia sadar sepenuhnya arti keberadaan di muka bumi. Kita punya otak ini Tuhan kasih kita agar kita sadar untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Manusia wajib bertanggung jawab dalam hidupnya. Bukan saja bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, tetapi jauh lebih daripada itu, di tengah tanggung jawab ini manusia diajak untuk berkenan kepada Tuhan. Maka seluruh hari hidup manusia, langkah demi langkah, waktu demi waktu, saat demi saat, manusia dituntut untuk melangkah pelan-pelan. Jadi kita manusia ini Tuhan tempatkan kita di muka bumi ini istimewa ini karena kita punya otak, punya akal budi. Dan punya akal budi itu manusia kembali diajak untuk sadar untuk apa saya hidup di muka bumi ini. Manusia wajib menjadikan hidupnya layak di bumi, sekaligus layak berkenan pada Tuhan. Ketika kita hidup di muka bumi ini, kita atur supaya kita hidup baik. Minimal orang lihat kita sebagai manusia. Kita yang atur kita pendiri. Orang lain itu tambahan. Karena setiap kita Tuhan kasih. Kita yang atur kita punya kesejahteraan hidup. Orang lain adalah sebuah motivasi tambahan. Sama dengan anak sekolah. Dia yang menentukan dia punya lulus. Dia yang menentukan pintar bodohnya dia. Dia yang menentukan tekun tidaknya. Orang lain itu hanya motivator. Orang tua hanya faktor pendukung. Guru hanya sebagai motivator. Untuk membuat anak kita melangkah lebih maju. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Bapak dan mama, saudara-saudariku sekalian yang terkasih. Manusia sudah layak secara hidup di muka bumi. Hidupnya makin hari makin baik. Dulu orang bangun rumah yang penting rumah. Alang-alang kah, gewang kah, dinding kah, atau bambu. Yang penting dia tinggal nyaman. Malam tidak kena panas, malam tidak kena panas. Malam tidak kena dingin, siang tidak kena apa? Tapi apa yang terjadi? Kemudian berkembang lagi. Oh, tidak cukup pakai lumpur tempel. Lumpur tidak bisa bakar, hasilnya batu merah dan batu bata. Atap begitu yang awal mula alang-alang gawang ganti lagi dengan seng, sekarang naik lagi apa lagi?
genting apalagi. Rumah sekedar bangun, sekarang tambah plafon lagi. Sehingga kamu kalau plafon gorden banyak-banyak tempel kain sana sini itu coba kamu pikir. Waktu pemisah orang mati itu, lihat orang mati itu, orang hias dia keliling. Yang pakai terlalu plafon, kain keliling gorden itu saya rasa tidur malam macam di tempat orang mati. Memang orang kemudian katakan bahwa tidur itu adalah latihan mati, kita semua. Saya lihat beberapa rumah mereka polos, hanya kaca. Tarik pagi langsung lihat tanaman. Kita punya bungkus kain keliling. Bungkus, renda-renda. Saya satu kali lihat sabung kawan begitu. Dia mati sementara orang kasih tidur dia orang mati. Apalagi tambah kelambu lagi. Sudah bungkus kain tambah kelambu. Saya juga kadang-kadang pikir lucu. Rumah sudah tertutup, dia punya jeruji ini sudah rapat, pintu sudah tertutup, tapi tambah kelambu lagi. Alasannya sederhananya nyamuk. Ketika manusia sudah menikmati hidup, akhirnya manusia mulai lupa diri. Jarak antara manusia kita dengan sesama makin jauh. Dulu listrik belum ada, kita baku kunjung. Tapi sekarang sulit. Dulu HP belum ada, kita baku kunjung dari rumah ke rumah, perlu kita pergi. Sekarang biar jarak antara kita dan satu dua rumah kita telepon. Jarak antara manusia makin jauh. Jarak antara manusia dengan Tuhan juga makin jauh. Bahkan kita tanpa sadar mengatakan bahwa Tuhan itu sebagai penghalang, pembatas kebebasan kita. Ada yang melihat hari Minggu sebagai hari belenggu ketika dia datang. Jarak antara manusia dengan manusia dengan Tuhan, ketika makin besar, saat itulah dosa dalam bentuk keserakahan, kesenangan pribadi masuk. Ketika kita tidak pikir lagi kita punya suami, ketika kita tidak pikir lagi kita punya istri, ketika kita tidak pikir lagi kita punya umat, saat itu yang ada adalah egois. Hidup hanya pikir diri sendiri. Ketika kita tidak pikir lagi Tuhan, saat itu kita bisa berbuat jahat. Kenapa orang membunuh sesamanya? Karena orang tidak pernah percaya bahwa sesama itu adalah citra gambar rupa Allah. Dan saat itu adalah muncul dosa. Ketika ada dosa, Tuhan lewat gerejanya sekali lagi memberikan kesempatan masa prapaskah sebagai jalan untuk menghapus dosa, untuk kembali sadar. Maka belajar dari bacaan kitab suci hari ini, untuk kembali sadar kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama, kita butuh orang-orang baik. Sebagaimana bangsa Israel layak kepada Tuhan karena keteguran Musa. Berkat Musa sebagai orang baik yang berjuang mati-matian untuk membawa Israel kembali, maka kita percaya bahwa Tuhan selalu kirim orang baik untuk menegur kita, untuk membawa kita selalu ke jalan pulang. Maka hari Minggu kalau ada tetangga ajak kita, atau kamu yang datang misa, coba singgah di depan rumah, tiap orang ajak, masuk kita misa hari Minggu. Karena Tuhan dengan caranya, dengan aneka jalannya akan memberikan kami. Maka kita sekalian, setiap kita yang memberikan, mengajak kebaikan, sesungguhnya kita sementara membuat sesama kita untuk kembali. Yang kedua, sebagaimana pohon ara tidak berbuah, tapi diberi kesempatan oleh penjaga kebun, maka kita manfaatkanlah kesempatan ketika kita kembali. Penyesalan selalu datang terlambat dan tidak ada berguna.
Selagi Tuhan kasih kita kesempatan di depan, kita atur memang. Sepuluh tindakan kita, 8 kalau bisa baik, 2-nya yang rusak sebagai manusia. Jangan sampai kita balik, 8-nya rusak, 2-nya baik. Tuhan selalu sabar menanti kita, dan tugas kita adalah kembali dan bertobat dengan aneka cara ketika Tuhan kasih kita kesempatan. Kalau Tuhan masih kasih kita tembus hari Minggu, 1 minggu ke depan, hari Minggu pergi misa. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertemu dengan para romo dalam Ekaristi, kesempatan. Anak-anak sekolah, ketika Tuhan kasih kesempatan untuk masih bersekolah, sekolahlah. Kamu lihat nonton TV, anak-anak di Jakarta itu ada yang tidak sekolah, anak-anak di kota besar itu ada yang tidak sekolah jadi pemulung, pungut sampah. Lihat toh? Lihat tidak? Kamu mau begitu? Ya? Sekolah. Untuk saya punya adik-adik, anak-anak SMP, SMA, selagi Tuhan kasih kesempatan, sekolah memang. Jangan hanya pikir bilang, oh no, Pak, amat sawa kan. Lihat kita pembab mama, nikah ini habis. Ini malam orang masuk minta, orang senang-senang, besok kita setengah malam. Siapa mau baku tambah? Biar kita adik kakak kandung, dia tidak baku bantu sekarang. Kecuali ada adat dulu, nenek meninggal ke rumah adat, kita tidak baku bantu, tapi tiap hari hidup sendiri-sendiri. Orang yang tinggal satu rumah dan membantu seorang mau pisah, apalagi kita yang tinggal beda rumah. Manfaatkan sekolah. Yang ketiga, kita dapat bertobat sebagaimana penjaga kebun. Untuk pohon ara berbuah, dia cangkul memberikan pupuk. Maka hidup kita harus diisi dengan aneka-aneka kegiatan yang positif. Jangan buang kesempatan untuk hal-hal negatif yang kemudian membuat kita semakin hari semakin tak bertenaga. Tugas kita selama di muka bumi adalah buat baik. Kesempatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya Tuhan akan memberkati kita tersendiri. Amin. Terlalu banyak kerja, terlalu banyak kesempatan untuk kita mengekspresikan diri. Tetapi sayangnya kita terlalu banyak duduk merenung dan menyesal. Coba kita berdoa, semoga kita sekalian menjadikan hidup kita sebagai hidup yang tulus untuk berkenan kepada Tuhan. Aku percaya